Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azani Allah wa ayakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita sekalian. Alhamdulillah, senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita Live Interaktif, membahas tema tentang kembali ke hadis Nabi, tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri toladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Martapura, Kalimantan Selatan. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti insyaallah Ta'ala. Dan sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali kami dapat menyapa Ustadz di kesempatan kali ini, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Semoga Allah mudahkan. Nah, Ustadz, sambil menunggu penelpon masuk, kita bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Mohon izin. Pertanyaan pertama ini dari Siti di Kalimantan Barat, Kabupaten Kuburaya. Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Jika ayah memiliki istri kedua, akan tetapi tidak pernah berhubungan lagi, dalam artian tidak pernah bertemu dan dinafkahi lagi, ahsannya, apakah saya sebagai anak ikut campur untuk menyarankan diceraikan saja karena khawatir zolim, Ustadz? Lalu karena kondisi psikis ayah tidak seperti dulu, jadi sulit untuk dipertemukan juga, agak keras kepala katanya. Apakah jika talak lewat HP itu diperbolehkan ya, Ustadz? Karena tempat tinggal ayah dengan istri keduanya itu jauh. Atau bolehkah via rekaman talak yang lalu diperdengarkan langsung ke istri keduanya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, sebetulnya beliau menanyakan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, beliau menanyakan boleh tidak kita menasihati atau ikut campur dalam permasalahan orang tua kita. Seperti seorang anak ketika melihat ayahnya tidak berbuat adil kepada istri barunya, sehingga menyarankan untuk mentalak. Apakah itu diperkenankan? Pertama, seorang muslim memberikan nasihat kepada sesama muslim, maka itu merupakan sesuatu yang dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk semuanya. Ya, untuk semua manusia. Ya, kata Nabi SAW, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu nasihat untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya,
ya untuk pemimpin kaum muslimin dan untuk kaum muslimin secara umum. Maka kita disuruh untuk sering memberikan nasihat dan juga disuruh kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sering memberikan nasihat dalam kebenaran. Kemudian juga tugas seorang muslim ketika dia melihat sebuah kemungkaran, maka dia berusaha untuk menghilangkan kemungkaran tersebut jika dia bisa. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi." Jika kalian melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan kalian. Jika kalian mampu. Jika kalian tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan kalian. Jika kalian tidak bisa, maka ingkarilah dengan hati kalian. Maka menyuruh kepada kebaikan itu dianjurkan. Memberikan nasihat ketika kita melihat saudara kita salah itu dianjurkan. Mengingkari kemungkaran itu juga dianjurkan bagi orang yang bisa. Maka apakah diperbolehkan seorang anak memberikan nasihat kepada ayahnya ketika ayahnya tidak berbuat adil kepada salah satu istrinya? Maka diperbolehkan. Maka sebagus-bagus orang adalah memberikan masukan kepada orang tuanya. Taib. Kemudian yang kedua, apakah saya suruh ayah saya mentalak saja? Maka ini tidak bisa kita mengatakan demikian. Karena bisa jadi ya ayah Anda tidak mau mentalak dan ibu ya atau istri baru beliau juga tidak mau ditalak. Maka kalau seandainya pernikahan tersebut bisa diselesaikan masalahnya dengan cara tidak ditalak, maka jangan ditalak. Ya. Maka talak itu adalah salah satu solusi ketika solusi lain tidak bisa ditempuh. Kalau seandainya solusi lain bisa ditempuh, dinasihati ayahnya, ya diingatkan beliau, ya walaupun ini susah, maka terus diingatkan. Ya. Maka belum tentu solusi talak itu adalah solusi yang terbaik yang Anda sarankan. Ya, bisa jadi itu adalah tidak baik. Maka di sini harus ya dilihat maslahat, ya mudaratnya, ya maka kita harus bijak dalam hal ini. Maka tidak bisa kita katakan ya, talak itu adalah solusi terbaik. Bisa jadi itu bukan solusi yang terbaik. Maka Anda butuh ya bermusyawarah dengan keluarga, bermusyawarah dengan ayah dan istri baru beliau semacam apa. Maka nanti dilihat mana maslahat yang lebih besar. Kalau seandainya bisa menghilangkan talak, ya tidak menimbulkan talak, maka ini tentu lebih bagus. Ketika kita bisa ya menghilangkan mudarat tersebut tanpa adanya proses talak, maka ini tentu lebih baik. Ayah Anda berubah ketika Anda nasihati dan seterusnya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah boleh talak itu lewat HP? Boleh. Tidak ada masalah seorang mentalak lewat HP karena tidak mengharuskan mentalak seseorang itu istrinya hadir. Maka boleh dia talak lewat HP atau saya rekam Ustaz. Ya, kemudian saya perdengarkan rekamannya juga boleh. Ya, tidak mengapa, tapi harus dipastikan itu rekaman yang benar. Kemudian itu suara yang benar. Apakah itu jatuh talaknya? Ya jatuh. Ya, kalau ditanya apakah jatuh talaknya, ya jatuh talaknya. Tetapi sekali lagi saya katakan itu belum tentu solusi terbaik. Di sini saya ingin sekedar memberikan jawaban apakah jatuh talak ketika kita lewat HP, jatuh. Apakah jatuh talak lewat WA, di WA kamu saya talak dalam bentuk tulisan, jatuh talak tersebut. Tetapi apakah itu solusi? Belum tentu. Belum tentu itu solusi terbaik. Mungkin ada solusi yang lebih bagus daripada itu. Intinya harus dimusyawarahkan sesama keluarga, dicari jalan terbaik untuk ayah Anda dan istri beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, Masya Allah, jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Jadi melihat maslahat atau mudaratnya yang mana yang lebih besar ya Ustaz ya? Barakallahu fikum. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari Rika Tias Anggraini di Jawa Tengah, Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz tentang mengqadha sholat orang tua yang sudah meninggal. Apakah tata caranya seperti sholat biasa ya Ustaz? Maksudnya apakah setelah sholat itu berzikir seperti biasanya ataukah tidak perlu berzikir ya Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, tidak ada mengqadha salat untuk orang yang meninggal. Karena salat itu tidak diqadha. Ya. Jangankan itu, orang haid saja ketika dia haid tidak mengqadha salatnya. Maka orang yang meninggal belum sempat dia salat, misalnya dia salat zuhur, meninggal di waktu salat zuhur dan dia belum sempat salat zuhur. Apakah dia qadha salatnya oleh ahli warisnya? Tidak ada. Maka tidak ada mengqadhakan salat. Yang ada itu adalah mengqadhakan puasa bagi orang yang bernadar atau orang yang memiliki terhutang puasa
di saat itu belum sempat dia qadha, padahal dia bisa mengqadhanya, maka itu diqadhakan. Ya. Atau seseorang menghajikan orang lain, mengumrahkan orang lain, maka bisa. Adapun mengqadha salat itu tidak ada. Tidak ada qadha di dalam salat. Wallahu taala alam. Masya Allah, Taib Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hadis tentang adanya pecahan Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari 73 golongan, 72 masuk neraka, hanya satu yang ke surga. Lalu bagaimana tafsir hadis tersebut ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka hadis itu hadis yang sahih ya. Nabi sallam ya akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan ya, akan terpecah umat ini menjadi 73 golongan. 72 golongan ya di neraka, satu golongan di surga. Apa maksudnya golongan ini? Pertama, golongan ini adalah golongan yang dikatakan oleh Nabi sallam yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang disebut dengan Ta'ifatul Mansurah, atau juga yang disebut dengan Ahlul Hadis. Maka golongan inilah yang selamat, yang mengikuti Nabi SAW. Maka siapa saja yang mengikuti Rasulullah, maka dialah golongan yang selamat. Kemudian, apakah 72 golongan tersebut mereka kekal di neraka? Tidak. Ya, mereka, selama mereka kaum muslimin, umat Islam, maka mereka tidak kekal di neraka. Ya. Maka hadis ini berbicara, hadis ini disebut dengan hadisul wa'id, hadis yang berisi ancaman. Dan perlu kita pahami, hadis yang berisi ancaman ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah memahaminya adalah bahwasanya mereka akan diancam dengan neraka. Mereka akan diancam dengan neraka. Kenapa mereka diancam dengan neraka? Karena menyelisihi Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka mereka akan diancam dengan neraka. Tetapi apakah mereka akan masuk neraka terlebih dahulu apa seperti apa? Tidak mesti. Bisa jadi mereka itu diancam dengan neraka, tapi di hari kiamat kelak bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan langsung memasukkannya surga. Dan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala azab mereka sesuai dengan kadar maksiat yang mereka kerjakan. Kemudian ketika dosa itu habis, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga. Maka intinya hadis ini berisi ancaman dan tidak mesti mereka ini langsung dimasukkan di dalam neraka. Bisa jadi mereka diancam demikian, tapi nanti di hari kiamat langsung Allah masukkan ke dalam surga, bisa jadi. Dan bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala ya azab mereka terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa dan bid'ah yang mereka lakukan. Kemudian setelah itu Allah masukkan mereka ke dalam surga. Semacam itu Ahlussunnah memahami hadis ini. Maka golongan yang selamat ada golongan Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 72 golongan ini seperti apa? Mereka dapat ancaman dengan neraka. Ancaman neraka. Artinya mereka akan diancam dengan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi apakah mutlak mereka masuk neraka? Belum tentu. Bisa jadi ada di antara mereka yang tidak Allah masukkan ke dalam neraka, Allah ampuni mereka. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan ada di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala ya azab mereka sesuai dengan kadar dosanya. Tentu kelompok di sini adalah selama mereka masih dalam Islam. Tapi jika seandainya keluar dari Islam, maka mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Karena ya tidak akan keluar dari neraka itu ya kalau seandainya dia tidak beragama Islam. Tapi kalau mereka beragama Islam tidak keluar dari Islam, maka mereka mendapatkan di bawah ya tahta masyiatillah. Ya bahwa mereka dikatakan adalah pelaku dosa besar. Ya, dan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia diancam dengan neraka, pada hakikatnya haknya dia dimasukkan ke dalam neraka, tetapi itu sekali lagi kembali di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Lina di Jambi. Silakan Ibu. Ya begini Pak Ustadz ya. Jikalau kita di masa lalu kita itu kelam Pak Ustadz ya, tapi kita sudah bertobat, apapun yang sudah kita kerjakan, sesunnah,
salat malam bahkan tidak pernah tinggal. Puasa Senin Kamis juga nggak pernah tinggal. Ibadah 5 waktu kita di masjid, ibaratnya kan kayak gitu. Infak sedekah kita sedikit-sedikit ini bisa ngasih sedikit-sedikit gitu kan. Tapi apakah itu besok kalau kita meninggal besok Pak Ustadz? Seandainya kalau kita meninggal besok apakah kita bisa diazab dulu? Apakah kita bisa Pak Ustadz langsung dimasukkan ke surga Pak Ustadz? Dan saya minta amalannya bagaimana caranya kita untuk melunturkan dosa selama kita hidup di dunia ini Pak Ustadz. Baik, cukup Ibu ya. Ya begitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. jazakallah khairan atas pertanyaannya. Ya, disebutkan ya bahwasanya at-taib disebutkan dalam sebuah riwayat at-taib min adz-dzambi kaman la dzanba lahu. Ya, bahwasanya orang yang bertaubat dari sebuah dosa maka seolah-olah dia sudah tidak memiliki dosa lagi. Ya. Makanya kata Nabi sallam ketika Amr bin As masuk agama Islam, ya, ketika itu Nabi sallam menyuruh Amr datang kepada Nabi, ya. Kemudian Amr itu pun membentangkan tangannya, Amr bin As membentangkan tangannya kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam, lakinni ashtarit, tapi saya bersyarat. Apa syaratnya? Kata Amr bin As, saya minta ya dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallam, "Ama alimta ya Amr, anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu." Apakah engkau tidak tahu wahai Amr, sesungguhnya Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Maka ketika orang itu bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia bertaubat dengan taubat yang benar, taubat yang nasuha, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Apapun dosa yang dia lakukan Allah ampuni. Dengan syarat dia perhatikan tadi syarat taubat, menyesali apa yang telah dia lakukan. Kemudian dia bertekad tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian dia bertekad bulat di dalam jiwanya tidak tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Maka kalau seandainya hal ini dia perhatikan ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dia lakukan, harus dia berhusnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Harus kita berbaik sangka. Ya, makanya kata Allah, "Nabbi ibadi anni ghafurur rahim." Beritakan kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Maka seorang muslim ketika dia sudah bertaubat kepada Allah, wajib dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Dan ingat hadis Nabi sallam, "Ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu abdi ma syaa." Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya tergantung prasangka hambaku kepadaku. Silahkan hambaku dia berprasangka kepadaku sekehendaknya. Apa yang dia inginkan? In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Jika seandainya dia berprasangka baik, maka baginya prasangka tersebut. Tetapi jika seandainya dia berprasangka jelek, maka baginya prasangka tersebut. Maka kita harus berprasangka baik. Setelah kita bertaubat kepada Allah, kita meyakini, kita berhusnudzan bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus kita yakini. Orang kalau sudah bertaubat benar, pasti Allah ampuni dosa-dosanya sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Maka tidak ada di dunia ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maka tinggal kita bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang benar. Kemudian bagaimana amalan-amalan caranya agar dosa kita ini tidak ditanya lagi atau tidak pertanggungjawabkan lagi nanti di hari kiamat kelak. Apa caranya? Ya, bagaimana caranya? Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada beliau, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni, kemudian aib-aib kita ditutupi, ya, tidak dibuka di hadapan manusia. Demi Allah, kalau seandainya aib saya dibuka di hadapan manusia, maka tidak ada satu manusia pun yang mau berteman bersama kita. Tidak ada satu manusia pun yang mau menghormati kita. Dan tidak ada satu manusia pun yang memuliakan kita. Kalau seandainya aib kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini banyak dosa.
Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuka di hadapan manusia. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda perbanyak ya istighfar Anda, ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya terhadap perbuatan dosa-dosa kita. Maka istighfar bisa dengan cara Anda mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Nabi SAW beristighfar 70 bahkan 100 kali dalam sebagian riwayat dalam seharinya. Atau istighfar tersebut dengan ya Anda ya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan Anda. Ya dengan lisan Anda. Kemudian perbanyak amalan soleh. Perbanyak amalan soleh. Niscaya amalan soleh itu menghapuskan perbuatan jelek. Kata Nabi SAW, "Wat bi sayyi'atil hasanah tamhuha." Kata Nabi, iringilah perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Maka perbanyak amal soleh. Niscaya amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian terakhir, yang keempat ya, agar kita tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya cari ya sebuah amalan, ya amalan-amalan ya yang tersembunyi. Ya amalan yang tersembunyi tidak diketahui kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan bagi Anda itu sebuah amalan yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Anda berharap meminta kepada Allah sebagaimana Anda menyembunyikan amalan Anda tersebut, Anda meminta kepada Allah juga disembunyikan perbuatan dosa Anda tidak ditampakkan oleh manusia. Catatan dosa kita tidak ditampakkan oleh manusia. Maka ya cari amalan soleh ya, dan amalan soleh yang tersembunyi itu banyak. Di antaranya adalah amalan hati. Itu semuanya itu sembunyi. Ya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda selalu bersemangat menyembunyikan amal soleh, dan Anda berharap kepada Allah dengan Anda menyembunyikan amal soleh tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menutupi aib kita. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Lina di Jambi, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Kita angkat dari website kembali. Pertanyaan dari hamba Allah di Kota Depok, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah berdosa jika kita sudah sholat subuh tepat waktu, akan tetapi telat membangunkan istri karena kasihan melihatnya lelah begadang mengurus bayi hingga menunda membangunkannya hingga keluar waktu subuh? Jika iya, bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka jika seandainya seorang istri, dia seorang suami, dia tidak tega membangunkan istrinya karena melihat istrinya capek bekerja tadi malam, ya melakukan banyak pekerjaan, sehingga dibiarkan istrinya tidur sampai keluar waktu subuh. Apakah boleh? Sebetulnya tidak boleh perbuatan tersebut. Maka kalau seandainya istri tersebut kecapean, maka nggak apa-apa dia tidur, tapi sebelum waktu subuh keluar bangunkan, suruh dia sholat. Jangan sampai kita biarkan sampai waktu subuh lewat. Ya, maka kalau seandainya nggak bisa membangunkan di awal waktu, maka tunggu sebentar. Ya, kan waktu subuh lama, lumayan sejam. Kalau seandainya dia dekat subuh baru tidurnya, maka tunggu setengah jam dia tidur, ya kemudian bangunkan. Ya, dia bangunkan untuk sholat, ya untuk sholat subuh. Ya, kemudian setelah itu suruh tidur kembali. Jangan sampai kita membiarkan dia tidak sholat subuh. Maka ingatkan, suruh dia bangun sholat subuh. Nah, apakah itu perbuatannya keliru? Ya keliru. Ya, kalau sebagaimana ditanyakan, keliru membiarkan istri tersebut tidak sholat subuh sampai subuhnya lewat karena kasihan mengurus anak tadi malam. Nah, ini keliru. Ini keliru kita membiarkan istri tidak sholat subuh. Terus bagaimana cara bertaubatnya Ustaz? Maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaktahuan kita, ya. Beristighfar kepada Allah atas ketidakpahaman kita tentang masalah agama. Wallahu taala alam. Bisa syukron jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah masih di Kota Depok, Jawa Barat, Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah berdosa apabila ketika sedang berzikir setelah sholat dengan ayat-ayat suci Al-Quran tidak sengaja dalam kutip
keluar angin sedikit Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum. Dia kenapa keluar angin ketika membaca? Iya Ustaz, setelah sholat dengan ayat-ayat suci Al-Quran tidak sengaja katanya buang angin kan Ustaz. Ketika sedang Ya. berzikir. Ya, jazakumullah. Saya kurang paham pertanyaan, tapi jika seandainya dimaksudkan apakah boleh kita mengaji atau membaca Al-Quran di saat mengaji tersebut kita buang angin ya di saat mengaji kita buang angin, boleh tidak? Ataukah seperti apa? Mungkin ini yang akan ditanyakan oleh penanya tersebut. Maka pertama, ini kembali dulu gimana dia mengajinya. Tentu ulama sepakat. Ketika kita mengaji tentu tidak elok orang itu kentut dan sebisanya. Maka kalau seandainya kentut gimana? Maka berhenti ngajinya, kentut dulu. Ya, buang anginnya. Kalau sudah selesai, maka ini tinggal dilihat apakah orang tersebut dia menghafal murajaah hafalannya ataukah tidak. Kalau seandainya dia menyentuh Al-Quran, maka hendaknya dia berwudu. Ketika buang angin tadi, maka dia harus berwudu. Dia berwudu kemudian menyentuh Al-Quran. Tapi kalau seandainya sekedar dia mendengarkan atau murajaah hafalannya tanpa dia menyentuh Al-Quran, maka tidak mengapa dalam kondisi tidak berwudu orang tersebut membaca Al-Quran atau murajaah Al-Quran walaupun tanpa dalam kondisi berwudu. Tapi kalau seandainya dia memegang Al-Quran, maka dia harus berwudu terlebih dahulu. Sehingga kalau Anda mau buang angin di waktu membaca Al-Quran, maka berhenti membacanya, keluarkan angin tersebut. Kalau sudah keluar, maka Anda berwudu kalau seandainya Anda membaca Al-Quran dengan menyentuhnya. Kalau seandainya Anda mengulang hafalan Anda tanpa menyentuh Al-Quran, maka tidak mengapa tidak berwudu. Walaupun afdalnya dalam kondisi suci itu lebih baik orang membaca Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba mungkin ada pertanyaan via telepon kedua di kesempatan kali ini, kita tunggu. Ya, silakan. Selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda kembali untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan via telepon, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor di 021 2123 2333. Silakan. Ya, kita angkat pertanyaan via telepon. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Yodi di Pekanbaru. Silakan Ummu. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Yang pertama itu, Afwan, Ana kembali bertanya tentang anak gadis Ana. Kewajiban kita sebagai orang tua mendidik anak gadis usia 21 tahun sampai batas maksimalnya seperti apa ya Ustaz? Contohnya nasihat dan doa terus-menerus sudah kita berikan. Namun tingkah lakunya masih subhanallah jauh dari syariat Allah. Terus yang kedua Ustaz, minta kiat-kiatnya untuk mendidik anak agar jauh atau tidak suka dengan games. Karena games itu sudah ada di mana-mana sekarang. Jadi terlalu gampang anak-anak itu untuk bisa mengaksesnya. Baik. Cukup Ummu ya. Ya, Baik, syukron, insyaallah. jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama, sampai kapan kita batasan mendidik anak kita? Ya, ini sudah usianya mungkin 20 sampai 21 tahun, tetapi mungkin kelakuannya masih ya jauh dari yang diharapkan. Sampai kapan kita mendidik anak kita tersebut? Jawabannya adalah tentu tidak ada batasannya orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Maka terus dia mendidik anaknya sampai anak tersebut walaupun dia sudah menikah, walaupun dia memiliki keluarga, tetap orang tua tersebut memberikan arahan, pendidikan kepada anak-anaknya, dan anak juga tetap wajib dia berbakti kepada orang tuanya walaupun dia sudah menikah. Maka tidak ada istilah itu selesai atau tamat orang tua mendidik anaknya. Maka tidak ada. Terus dia mendidik anaknya, terus dia memberikan arahan yang baik kepada anaknya. Walaupun anak itu sudah menikah, berkeluarga, memiliki anak, maka Anda sebagai orang tua tetap memberikan arahan. Kalau Anda lihat
di anak Anda ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru, Anda nasihati, Anda didik dia. Walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia sudah punya anak. Ya maka itu kewajiban orang tua terus ya memberikan nasihat, ya memberikan bimbingan kepada sang anak tersebut. Tapi kalau ditanyakan sampai kapan orang tua ini bertanggung jawab ya di dalam memberikan nafkah, tentu ketika anak itu menikah. Kalau dia perempuan, ketika anak itu menikah, maka lepas tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah. Tetapi jika dia seorang remaja, maka jika dia sudah balik, mampu bekerja, maka terlepas ya orang tua bertanggung jawab. Ini dalam masalah memberikan nafkah. Tetapi dalam masalah memberikan pendidikan agama, bimbingan, ya nasihat, ini tidak pernah berhenti, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Terus orang tua menegur, memberikan nasihat kepada anaknya jika dia dapati kesalahan di dalam anak-anaknya. Kemudian masalah yang kedua adalah bagaimana caranya memberhentikan anak yang suka main game. Apalagi game ini sudah menjamur kemana-mana, ya di mana-mana didapati. Terus bagaimana langkah-langkah agar anak itu berhenti dari game? Tentu ya yang pertama ya terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia dijauhkan dari hal-hal yang melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya maka terus kita meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik yang melindungi keluarga kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah cara mengaturnya adalah carikan lingkungan yang baik bagi anak. Ya maka rusaknya anak itu akibat lingkungannya yang tidak baik. Maka carilah lingkungan yang baik. Kalau seandainya anak tersebut begitu mudah mendapatkan game, maka Anda harus berpindah lingkungan. Cari lingkungan yang baik di mana anak tersebut susah dia untuk bermain game. Kemudian yang ketiga, harus ada ketegasan dari orang tua. Ya, keseriusan dan ketegasan dari orang tua. Jika seandainya ya anak tersebut suka main game, ya, kemudian orang tua tidak tegas, ya, ini salah. Ya, maka orang tua tegas. Ketika anak itu suka main game, maka dilarang dia keluar dari rumah. Ya. Misalnya dia bermain game di waktu malam hari, maka dilarang dia keluar dari rumah di waktu malam hari. Ya, maka ada ketegasan yang ditegakkan oleh orang tua. Maka sebab anak itu kadang-kadang tidak terkontrol karena orang tuanya tidak tegas, terlalu sayang, akhirnya memberikan apa saja yang diinginkan oleh anak-anaknya. Maka ini butuh ketegasan, kemudian mengatur anak tersebut sehingga dia terhindar dari game-game yang melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, ya cara agar anak tersebut terhindar dari game adalah putus wasilah yang mengantarkan dia untuk bisa bermain game tersebut. Seperti apa wasilahnya? Misalnya dia dikasih uang jajan lebih sehingga dia masuk ke warnet dan seterusnya, maka dikurangi uang jajannya atau dibatasi. Atau dia main game lewat HP di HP-nya, ya, karena ada internet dan semisalnya, maka jangan kasih internet anaknya. Ya, jangan kasih internet. Atau sudah bawaan di HP-nya, ya, ada game, maka jangan dikasih HP. Ya harus tegas orang tua untuk keselamatan anak-anaknya dan insya Allah dia tidak meninggal. Kalau tidak dikasih HP dia tidak mati anak itu. Ya, kalau nggak dikasih makan baru anak itu bisa mati. Tapi kalau nggak dikasih HP tidak mati anak tersebut. Maka harus ada ketegasan dan harus berani tega orang tua untuk kemaslahatan seorang anak. Ya seorang anak. Maka putus ya wasilah yang mengantarkan dia kepada game tersebut akibat pertemanan, maka jauhkan dia dari teman yang jelek tersebut, carikan teman yang baik untuknya. Ya, maka Anda lihat faktor-faktor yang menyebabkan dia bermain game, sebab-sebabnya, maka putus sebab tersebut. Wallahu taala alam. Terima kasih Jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon ketiga berikutnya dari Bapak Rashid. Silakan. Iya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Rashid di Banjarmasin. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Halo. Ya, dan Bapak Rashid. Assalamualaikum Bapak. Silakan. Halo. Ya. Halo. Iya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Silahkan Pak, silahkan. Bila ada sedikit Silakan. gangguan sinyal. Oh, Pertanyaannya silahkan. maaf nih, di Banjarmasin hujan besar gitu, nggak terdengar. Oh, katanya sedang Oh. hujan besar Ustaz. Hmm. Tapi mungkin kita tutup dulu ya Pak Rashid ya. Mungkin nanti bisa qadarullah terputus. Mungkin bisa dicoba kembali Bapak Rashid. Semoga Allah mudahkan. Tapi bisa kita bacakan pertanyaan via website dari Robi Hidayat di Kota Bekasi, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Jika janin meninggal dunia di usia lebih dari 5 bulan, apakah perlu dimandikan dan disolatkan juga ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Para ulama ya berselisih tentang masalah ini. Ya, jika seandainya janin tersebut sudah ditiupkan roh, apakah dia dihukumi seperti bayi ya yang meninggal? Terjadi khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Yang benar adalah dia dihukumi seperti orang yang meninggal ya, maka dia disolatkan, kemudian dikuburkan ya, dimandikan dan seterusnya. Maka dia dihukumi. Kata para ulama kalau sudah ditiupkan roh, maka dia dihukumi seperti bayi yang meninggal. Taib. Apakah ini hukumnya wajib dimandikan, kemudian disolatkan? Tidak wajib. Ya, tidak fardu kifayah, tetapi dianjurkan saja. Dianjurkan. Artinya kalau seandainya ada orang keguguran ya di usia 6 bulan dan seterusnya, apakah wajib dia disolatkan sholat jenazah? Tidak wajib. Bukan fardu kifayah, tapi dianjurkan untuk disolatkan, dikuburkan, dikapani dan seterusnya. Wallahu taala alam. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan kita angkat pertanyaan via telepon yang ketiga di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aprin di Sulawesi Selatan. Silakan Bapak Aprin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau bertanya masalah penjelasan talak 1, talak 2 sampai talak 3, Ustaz. Yang dimaksud talak 1, talak 2, talak 3 itu apa? Bagaimana itu, Ustaz? Kemudian kalau sudah jatuh talak 1, bagaimana tata cara rujuknya, Ustaz? Apakah langsung rujuk atau menunggu berapa kali masa idah, Ustaz? Baik. Itu saja, Ustaz, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama beliau menanyakan tentang apa yang dimasukkan talak 1, talak 2 dan talak 3. Talak 1 dan talak 2 adalah seorang suami mentalak istrinya baru 1 kali. Disebut talak 1. Seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya cerai, atau talak tuki, saya ceraikan kamu. Ya, kita berpisah. Maka ini ketika seorang suami mengucapkan lafaz-lafaz semacam ini, maka jatuhlah talak. Talak. Kemudian disebut ini talak 1. Talak kedua adalah talak yang berikutnya. Kalau seandainya tadi dia sudah mentalak, kemudian rujuk, kemudian dia talak lagi di kemudian hari, maka ini disebut dengan talak kedua. Talak 1 dan talak kedua ini boleh rujuk. Ya, talak pertama ketika dia mentalak istrinya boleh dia rujuk. Kemudian talak kedua, ya dia mentalak istrinya boleh dia rujuk. Ya, ketika dia mentalak talak ketiga, ini tidak boleh lagi rujuk. Ya, seorang suami tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya kecuali istri tersebut menikah dengan laki-laki lain. Ketika istri tersebut menikah dengan laki-laki lain, nikah yang betulan, nggak dibikin-bikin, kemudian suaminya yang baru ini meninggal ternyata, maka baru dia boleh kembali kepada laki yang dahulu. Ya, itu disebut dengan talak ketiga. Artinya seorang suami tidak bisa lagi kembali kepada istrinya kecuali sang istri tersebut menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu meninggal. Kemudian bagaimana cara rujuk kepada istri yang ditalak? Cara rujuk kepada istri yang ditalak itu bisa rujuk itu dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Rujuk dengan perkataan seperti seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya rujuk. Maka ini sudah cukup. Maka ini dikatakan seorang suami itu sudah rujuk.
Atau seorang suami menulis di dalam WA-nya, atau dia kirim WA kepada istrinya, kamu saya rujuk, ya, saya sudah rujuk kepada kamu, maka ini sudah sah rujuknya. Atau seorang suami dia menyentuh istrinya, dia gauli istrinya, ya, maka ini juga dikatakan rujuk, ya, dikatakan rujuk. Maka bisa rujuk itu dengan perkataan ataukah dengan perbuatan seperti dia menggauli istrinya, maka ini adalah rujuk. Nah, rujuk ini diperbolehkan selama istri tersebut masih dalam masa iddah. Iddahnya wanita yang ditalak itu 3 kali quru, 3 kali haid. Sebagian ulama mengatakan 3 kali suci. Intinya selama tidak lewat masa tersebut, tidak 3 kali haid atau 3 kali suci, maka seorang suami boleh dia rujuk kepada istrinya dengan tadi perkataan atau perbuatan. Tetapi kalau sudah lewat, masa iddahnya ini lewat, maka sang suami tidak bisa lagi rujuk. Ya, kecuali dengan nikah baru. Ya, dia melakukan akad nikah lagi sama istrinya ini seperti nikah di awal. Ya. Baru dia bisa kembali lagi itu menjadi istrinya. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Sapin di Sulawesi Tengah, semoga bisa difahami ya. Barakallahu fikum. Dan Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ibu Ningrum di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Saat saya tilawah Al-Quran, tidak selalu memakai pakaian menutup aurat seperti mau sholat. Kalau menemukan ayat sajadah, apakah boleh langsung sujud tilawah tanpa menutup aurat? Dan doa sujud tilawah, apakah boleh seperti doa saat sujud sholat ya Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, boleh tidak membaca Al-Quran tanpa pakai jilbab? Ya, pakai baju biasa, daster misalnya. Boleh tidak bagi seorang wanita membaca Al-Quran? Maka boleh saja. Tidak mengharuskan orang tersebut ketika membaca Al-Quran dia memakai jilbab, memakai cadarnya, tidak. Maka boleh dia pakai baju biasa. Tetapi afdalnya tentu ketika kita membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ya memakai pakaian yang bagus, ya, hendaknya demikian kalau kita bisa. Kemudian yang kedua, apakah mengharuskan ketika sujud tilawah, khususnya ketika kita baca Al-Quran dan kita pada saat itu pakai baju biasa, baju dalam rumah, karena kita lagi murojaah, kemudian sampai pada sujud tilawah, apakah boleh sujud tilawah itu atau sujud sajadah itu tanpa berjilbab, ataukah harus berjilbab menutup aurat? Terjadi khilaf dalam hal ini. Para ulama mensyaratkan, jumhur ulama mensyaratkan, ketika seorang itu sujud tilawah atau sujud sajadah, maka dia harus menutup auratnya. Karena kata mereka sujud tilawah itu adalah salat. Pendapat yang kedua adalah tidak harus. Iya, tidak harus dia menutup auratnya. Boleh dia sujud tilawah itu dia tidak menutup auratnya. Boleh dia juga dalam kondisi misalnya dia tidak berwudu. Ya, boleh juga dia sujud tilawah itu tidak menghadap ke arah kiblat, ya, tidak harus dia menghadap ke arah kiblat, maka tidak mengapa kata sebagian ulama. Maka pendapat yang paling benar dalam hal ini insyaallah tidak mengapa ketika Anda sujud tilawah tidak memakai kerudung misalnya atau tidak menutup auratnya, maka insyaallah tidak mengapa karena itu bukan dari salat, bukan bagian dari salat, sehingga tidak harus disyaratkan seperti syarat di dalam salat. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, satu lagi yang tentang doa sujud tilawah ya. Doa sujud tilawah. Apakah doa sujud tilawah itu sama dengan doa di waktu sujud? Maka pada asalnya doa semua sujud itu sama. Doa dalam semua sujud itu pada asalnya sama. Ada emang beberapa disebutkan ya doa-doa khusus, tapi pada asalnya doa-doa di dalam sujud itu sama. Maka boleh Anda baca subhanakallah ma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli, atau Anda mengatakan subhana rabbiyal a'la, maka boleh. Ya, silakan Anda memilih dari doa tersebut ketika Anda membaca dari sujud tilawah. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu 10 menit Ustaz kurang lebih, insyaallah kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Rudi Arif Setiawan di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Ini ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bagaimana cara kita mengkafirkan kaum musyrikin atau pelaku syirik akbar yang mana mereka telah meninggal dunia Ustaz? Yang kedua, apakah merupakan sebuah subhat jika mengatakan mereka
yaitu pelaku syirik akbar belum tentu meninggal dalam keadaan betul-betul berbuat syirik, karena kita hanya boleh menghukumi perbuatannya namun tidak pada orang atau pelakunya. Dan yang ketiga, terkait pertanyaan pada poin yang kedua di atas, jika betul merupakan sebuah subhat, lalu bagaimana cara membantahnya, Ustaz? Ya, mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, beliau menanyakan tentang masalah bagaimana kita bermuamalah terhadap orang yang atau kita cara mengkafirkan kaum musyrikin atau pelaku syirik akbar yang mana mereka telah meninggal dunia. Bagaimana cara kita mengkafirkan mereka? Pertama, ya kalau seandainya, ya pertama kita tidak boleh mengkafirkan atau menghukumi orang ini kafir kecuali apa yang sudah ditetapkan ya di dalam Al-Qur'an, orang itu dikatakan kafir. Maka kita katakan orang ini kafir. Yang kedua, kita tidak boleh mengkafirkan orang kecuali betul-betul orang itu kafir ya di dunia, ya jelas kekafirannya. Maka boleh kita katakan orang ini kafir. Kalau sudah jelas kekafirannya, ya seperti ya dia dari awal tidak beragama Islam. Kemudian masalahnya adalah masalah ketika dia meninggal. Ketika dia meninggal, boleh tidak kita katakan orang yang kita tahu dulu di dunia ini dia kafir, kita katakan oh orang kafir kan di neraka, berarti dia ini di neraka. Maka penghuni kubur ini, teman saya yang penghuni kubur misalnya, dia di neraka karena dia kafir. Perkataan ini secara zahir itu nampak benar, tetapi sebetulnya ini bahaya. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhir hayat hidup seseorang. Karena kita tidak tahu akhir hayat hidup seseorang, ya kita tidak boleh memvonis dia itu di neraka atau di surga. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hayat hidup seseorang. Bisa jadi di detik-detik akhirnya dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah dan kita tidak mengetahuinya. Dan Anda juga tidak hadir di dalam kondisi dia sakaratul maut. Kita tidak tahu keadaan orang, sehingga tidak bisa kita memvonis orang ini di surga ataukah di neraka. Ya, dan ini ya bukan termasuk menggampang-gampangkan, tidak. Tetapi kita tidak tahu emang orang itu apakah dia mati dalam keadaan muslim ataukah dia mati dalam keadaan ya kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah itu sebuah subhat kita mengatakan orang pelaku syirik itu meninggal, belum tentu mereka ya mati dalam keadaan musyrik. Tentu ya ini perlu diperinci. Pertama, jika orang itu sudah ditetapkan Al-Quran mati dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan musyrik, maka kita mengatakan seperti yang dikatakan Al-Quran, semacam Abu Lahab. Abu Lahab dipastikan dia adalah penghuni neraka. Karena firman Allah tabat yada abi lahabiw wa tab. Itu pasti. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh Anda katakan Abu Lahab adalah penghuni neraka. Atau Fir'aun. Ya, Anda katakan Fir'aun itu penghuni neraka, itu pasti. Karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, neraka ditampakkan kepada keluarga Fir'aun pagi dan petang. Maka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun penghuni neraka. Qarun, Haman, ya, itu adalah penghuni neraka. Karena itu dipastikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Ya. Amr ibn Luhay al-Khuzai yang membawa berhala ke kota Mekah, maka itu dipastikan dia penghuni neraka. Maka tidak ada masalah kita katakan Abu Lahab itu di neraka, ya Fir'aun itu di neraka, ya kemudian Abu Talib misalnya paman Nabi, ya sebagaimana disebutkan Nabi sallam, ya kemudian kita katakan ya Amr ibn Luhay al-Khuzai yang membawa berhala itu di neraka. Maka Nabi SAW sendiri yang memonis mereka di neraka. Maka tidak ada masalah. Orang yang sudah diponis oleh Nabi di neraka tidak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah orang yang tidak kita tak ketahui, ya, tidak diponis oleh Nabi SAW dan kita tidak tahu, ya. Kita tahu dia di dunia dia tidak beragama Islam. Tapi apakah dia mati dalam keadaan Islam kita tidak tahu. Maka tidak bisa kita ponis. Ya, tidak bisa kita ponis hal semacam itu dan tidak boleh. Kemudian, ya, apakah itu sebuah syubhat? Tidak syubhat. Itu bukan sebuah syubhat. Tapi harus diperinci saja. Ya, kita tidak bisa menghukumi orang itu dia penghuni neraka kalau seandainya tidak ada kejelasan di dalam nas. Kita bisa menghukumi dia di waktu di dunia dia kafir, ya. Tapi kita nggak tahu akhir hayatnya, apakah dia bersyahadat ataukah tidak.
Apakah dia sebelum hayatnya dia masuk Islam atau tidak, kita tidak tahu. Sehingga tidak bisa kita memvonis dia di neraka ataukah di surga. Kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya orang itu penghuni neraka, maka boleh kita sebutkan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Syukur Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, ya kom. Terima kasih banyak. Ustaz. Taib, Anda pamit dulu ya. Nah Ustaz, syukur Ustaz. Ya. Waktunya batal.